Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafian Tegar Hidayat dari kelas 12 IPA 9, nomor absen 13. Jadi kali ini saya akan membahas tentang video penjelasan perlombaan lompat jauh. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang lompat jauh. Apa itu lompat jauh, bagaimana tekniknya. Langsung saja kita mulai. Awal digunakannya lompat jauh adalah sebagai bentuk aktivitas dalam latihan militer perang di zaman Olimpiade kuno. Hal ini disebabkan lompat jauh yang dapat digunakan untuk melatih ketangkasan prajurit dalam melompati berbagai macam rintangan dalam perang seperti jurang maupun parit. Oleh sebab itu, lompat jauh dianggap sebagai salah satu jenis olahraga yang sulit dikompetisikan dalam Olimpiade kuno karena banyak keterampilan yang perlu digunakan. Perbedaan lompat jauh zaman dahulu dan zaman sekarang adalah jumlah rintangan lompatan. Pada masa lalu, lompatan yang digunakan terdiri dari banyak lompatan atau jamak. Selain itu, pelompat juga diwajibkan berlari dengan membawa beban pada kedua tangannya dengan berat antara 1 sampai 4,5 kg. Pada dasarnya, lompat jauh merupakan satu gerakan lompat dengan mengangkat kaki ke arah atas dan ke depan untuk mengerahkan berat badan agar bertahan selama mungkin di udara dan maju dengan jauh, yang diawali dengan melakukan tolakan pada kaki dalam tujuannya untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya pada saat mendarat. Sehingga untuk melakukan olahraga ini diperlukan 4 tahapan, yaitu ada awalan, tolakan, saat melayang di udara, dan yang terakhir ada pendaratan. Langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ada awalan. Pada lompat jauh, awalan dilakukan untuk menambah kecepatan lari pada pacuan landas dalam keadaan yang masih aman terkendali untuk melakukan tolakan. Faktor penting pada awalan adalah jarak yang ditempuh oleh atlet dan kecepatannya sesaat sebelum lepas landas atau melakukan tumpuan. Atlet pada umumnya memulai lari dengan berfokus pada kecepatan, di mana semakin tinggi kecepatan, maka akan semakin jauh jarak lompatan yang diperoleh. Jadi awalan ini mulai dari sebelum lompatan, kecepatan tidak berkurang, tapi saat mendekati papan tolakan, kecepatan kita harusnya lebih cepat dari sebelumnya, tidak semakin lambat ataupun tidak stabil, tidak konstan. Kemudian yang kedua ada tolakan. Papan tolakan adalah bagian dari lompat jauh yang paling membutuhkan teknik khusus. Perlu diperhatikan bahwa pelompat harus menempatkan telapak kaki dengan rata di atas tanah, karena jika mereka bertumpu pada tumit atau jari kaki, maka akan menghasilkan lompatan yang tidak maksimal. Selain tumpuan, atlet juga perlu berkonsentrasi pada keadaan posisi tubuh yang benar, di mana tubuh dalam keadaan tegak dan menggerakkan pinggul ke arah depan dan atas untuk mendapat jarak lompatannya maksimal dari papan tolakan ke pendaratan di bak pasir. Beriringan dengan teknik tumpuan adalah teknik tolakan yang dilakukan dengan salah satu kaki yang berdiri paling kuat, aktif, dan cepat. Usahakan agar badan tetap seimbang, tidak goyang, dan tidak terlalu condong. Pergerakan lengannya sangat berpengaruh dalam membantu keseimbangan dan menambah tinggi tolakan, diimbangi dengan tangan. Gerakan atau teknik melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah melakukan tumpuan di balok tumpuan. Saat melakukan teknik melayang ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah untuk selalu menjaga keseimbangan badan saat melayang, meminimalisir hembusan udara pada titik terendah, mengusahakan untuk melayang di udara selama mungkin, dan mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Kemudian yang keempat yaitu ada pendaratan. Pendaratan adalah fase terakhir yang menentukan hasil ukuran lompatan dalam olahraga lompat jauh. Persiapan yang perlu dilakukan saat pendaratan adalah dengan menundukkan kepala, melayangkan lengan, dan memposisikan pinggang ke arah depan. Maka dengan begitu, pada saat pendaratan di bak pasir, anggota badan yang lain tidak akan menyentuh bagian yang lebih belakang dari tumit. Untuk lebih meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh, maka faktor yang perlu diperhatikan oleh para pelompat tentu saja dalam hal menentukan jarak awal yang tepat,
menentukan irama saat melakukan awalan dengan berlari, kemampuan untuk melakukan tolakan, gerakan melayang selama mungkin di udara, dan gerakan mendaratan di bak pasir. Olahraga lompat jauh ini dipertandingkan baik putra maupun putri. Beberapa teknik yang harus dikuasai pada lompat jauh adalah teknik untuk melakukan awalan, tumbuhan, gerakan saat melayang di udara, dan pendaratan. Jenis gaya yang digunakan pada olahraga lompat jauh pun bervariasi, meliputi gaya menggantung atau snapper, gaya jongkok atau ortodoks, serta jalan di atas udara, yaitu walking in the air. Nah, kemudian setelah saya membahas beberapa peraturan dalam lompat jauh, kita akan menyimak video tentang lomba jauh yang diambil dari lomba OSN Provinsi Gorontalo setingkat SMA untuk putra. Sambil melihat video ini, saya akan menjelaskan beberapa aturan-aturan dalam perlombaan lompat jauh. Yang pertama yaitu kita perlu lintasan lari awalan yang di sebelah sini, lintasan awalan. Nah, lintasan awalan terletak pada yang berwarna merah ini. Ya, ini adalah lintasan awalan. Panjang lintasan untuk melakukan awalan lari dalam lompat jauh adalah minimal 40 meter atau biasanya juga disesuaikan dengan taktik atlet 13 sampai 45 meter. Sedangkan untuk lebar lintasan yang lebarnya minimal 1,22 meter atau maksimal 1,25 meter. Dari mana kamu? Lintasan untuk awalan tersebut dibatasi dengan garis putih dengan lebar 5 cm di bagian kanan dan kirinya. Jika kalian lihat di sebelah kanan dan kiri ada garis putih. Kemudian kita lanjut, yang kedua yaitu ada papan tolakan. Papan tolakan itu ada di daerah sini. Ini papan tolakan. Papan tolakan pada olahraga lompat jauh berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu atau bahan sepadan lain seperti plastisin yang sesuai dengan dan dicat berwarna putih. Papan tolakan dipasangkan dengan cara ditanam dan dengan jarak tidak boleh kurang 1 meter dari tempat pendaratan atau bak pasir. Hal ini untuk memungkinkan pencatatan bekas kaki pelompat dengan bak ketika terdapat kesalahan tolak. Selain itu, jarak papan tolak dan dengan tidak jauh dari bak pendaratan adalah minimal 10 meter. Dimensi dari papan tolakan ini yaitu dengan panjang 1,21 meter hingga 1,22 meter, 20,2 cm dan memiliki ketinggian 10 cm. Kemudian ada bak pendaratan, yaitu bak yang berisi pasir ini yang di sebelah sini. Ini namanya bak pendaratan. Kalau tadi yang pertama namanya awalan, tumpuan, terus ini ada bak pendaratan. Ukuran lebar untuk pendaratan lompat jauh minimal 2,75 meter dengan panjang 9 meter atau 10 meter dari garis tolakan hingga batas akhir area lompatan. Bak pendaratan diharuskan untuk diisi dengan pasir yang lembut, berkualitas bagus dan tidak memiliki kerikil yang tajam. Agar saat melakukan pendaratan pelompat tidak kesakitan atau mengalami cedera. Selain itu, permukaan atas bak pendaratan harus rata dan atau sejajar dengan permukaan papan tolakan. Ya, seperti kita lihat setelah tadi pelompat melakukan lompatan ada petugas yang panitia membersihkan atau merapikan pasir. Nah, ini kan didapatkan. Kemudian selanjutnya ada peserta. Apabila jumlah peserta lebih dari 8, maka masing-masing peserta akan kali lompatan. Dan kemudian diambil 8 pelompat yang memiliki hasil lompatan tertinggi. Jika ada lompatan dengan nilai yang sama, pada pelompat urutan 8 ke bawah, untuk menentukan mereka masing-masing, pelompat akan diberi 3 kesempatan lagi untuk melakukan lompatan. Namun jika peserta hanya terdiri dari 4 orang atau kurang, maka lompatan akan dilempar banyak 6 kali.
peserta akan dinyatakan gagal bila melakukan beberapa hal sebagai berikut. Adanya bagian tubuh manapun yang menyentuh tanah pada bagian belakang garis batas tumbuhan, baik saat melakukan persiapan untuk lompatan maupun saat berlari kencang tanpa melakukan tolakan. Melakukan tolakan dari ujung balok tumbuhan, baik sebelum ataupun sesudah perpanjangan garis tumbuhan. Pada saat melakukan pendaratan, peserta menyentuh tanah di luar zona pendaratan sebelum melakukan pendaratan pada bak pendaratan. Sesudah melompat, lompat berjalan balik mundur melalui bak lompat, melakukan pendaratan dengan cara melakukan gerakan salto. Kemudian yang kelima ada peraturan untuk pengukuran atau penilaian juri. Aturan pengukuran lompatan juga diperlukan, seperti cara mengukur lompatan lompat jauh adalah berawal dari pendaratan yang tepat ada di bak pasir dan ditarik menuju papan tumbuhan. Jadi bekas kaki yang menyentuh yang dibersihkan itu sampai ke garis tumbuhan papan tumbuhan. Pengukuran dilakukan secara tegak lurus pada garis tumpuan dekat bekas pendaratan dengan balok tumpuan yang ditarik lurus hingga ke titik papan tumpuan yang terdekat dengan pendaratan. Juri pengukur adalah satu-satunya pejabat lompat jauh yang memiliki hak untuk mengukur hasil lompatan. Apabila sesaat setelah usai melakukan lompatan kemudian si pelompat mundur, maka secara otomatis yang diukur adalah bekas terakhir yang terkena kaki tadi yang mundur. Makanya setelah melompat tidak dianjurkan untuk maju ke belakang, tapi untuk maju lebih ke depan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang juri dan wasit. Bentar, kita pause. Pada olahraga lompat jauh, juri memiliki beberapa tugas seperti mengukur hasil lompatan peserta, mengangkat bendera saat peserta sudah melakukan lompatan. Bendera yang dipegang oleh juri ada dua jenis, yaitu seperti yang kalian lihat yang berwarna berkaus kuning ini yang membawa bendera. Jika bendera yang diangkat merah, artinya lompatan tersebut tidak sah. Dan apabila wasit akan seperti itu, bendera putih artinya lompatan tersebut sah atau memenuhi syarat. Ada 5 pejabat lompat jauh yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada juri hakim, bertugas untuk menengahi atau memberi keputusan pada pelanggaran yang terdapat di dalam kompetisi lompat jauh. Yang kedua ada juri pencatat yang seperti yang lihat yang berwarna kuning sebelah kiri, bertugas untuk mencatat hasil lompatan maksimal yang dilakukan oleh tiap peserta. Kemudian ada juri pengukur yang membawa itu penggaris meteran, bertugas untuk mengukur seluruh jarak hasil lompatan dari tiap peserta yang sudah melakukan lompatan. Kemudian ada wasit 1 yang mengawasi tiap peserta sebelum melakukan lompat jauh. Wasit 2 mengawasi tiap peserta yang tepat akan melakukan lompatan dalam kompetisi lompat jauh. Kemudian ada peraturan yang ke-7, yaitu penentuan pemenang. Dapat diukur termasuk dalam tes doping, apakah peserta itu melakukan doping atau tidak. Jika doping akan diskualifikasi. Untuk nilai yang sama pada pertandingan lompat jauh, pemenangnya akan ditentukan dengan cara memberikan kesempatan kedua pada peserta yang memiliki nilai sama. Kesempatan tersebut berupa hak untuk melakukan lompatan kembali, walaupun ada kalanya tetap saja kedua peserta memiliki nilai yang sama walaupun telah diulang. Apabila masih sama, umumnya pemenang akan ditentukan dari prestasi atlet yang telah sedang sebelumnya. Walaupun ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki prestasi yang setara sehingga masih sulit dalam penentuannya. Jika sudah seperti itu, akan dilakukan undian untuk menentukan peserta yang dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian yang terakhir ada diskualifikasi. Ada beberapa sebab yang menyebabkan peserta tersebut diskualifikasi. Ternyata tidak melakukan lompatan setelah dipanggil 3 menit, melakukan tumpuan dengan kedua kaki, melakukan pendaratan di luar bak pasir yang sudah ditentukan, menyentuh tanah pada bagian belakang garis tumpuan, melakukan tolakan dari luar ujung balok tumpuan, melompat menyentuh tanah di bagian luar pendaratan. Setelah melompat dengan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir, melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang susah dipahami atau banyak kata-kata yang salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.